Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspraldi Caesar Akila dengan NIM 60212127. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman web 2, yaitu PHP tutorial. Materi yang pertama adalah PHP comments atau komentar di PHP. Komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dijalankan sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuan adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kode tersebut. Komentar dapat digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama, membiarkan orang lain memahami kode yang telah dibuat, lalu mengingatkan diri Anda tentang apa yang telah dilakukan. PHP Comments juga mendukung beberapa cara dalam memberikan komentar, yaitu komentar dengan satu baris ataupun dengan beberapa baris. Seperti contoh. Pada contoh kali ini terdapat /2 dan tanda tagar yang berfungsi untuk memberikan komentar satu baris. Apabila kita ingin memberikan komentar lebih dari satu baris, kita dapat memberikan tanda /bintang pada awal kalimat yang ingin komentari, lalu pada akhir kalimat di baris lainnya kita berikan tanda bintang slash. Maka hasilnya tetap sama, yaitu teks yang ditulis tidak akan tampil atau hanya sekedar muncul sebagai komentar. Materi selanjutnya yaitu PHP Variables. Variables adalah wadah untuk menyimpan sebuah informasi ataupun data. Di PHP, variables dimulai dengan tanda $, dan kemudian diikuti oleh nama variabel. Untuk contohnya yaitu seperti berikut. Variabel txt memiliki nilai hello world, kemudian variabel x memiliki nilai 5, lalu variabel y memiliki nilai 10,5. Lalu kita pun kemudian memanggilnya menggunakan perintah echo. Pada perintah echo txt maka akan tampil nilai variabel hello world. Kita memanggil echo variabel x maka tampil nilai 5. Variabel y maka akan tampil 10,5 seperti yang telah dideklarasikan. Adapun beberapa aturan dalam penulisan variabel. Yang pertama, variabel dimulai dengan tulisan tanda $, kemudian diikuti dengan nama variabel. Yang kedua, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Yang ketiga, nama variabel tidak dimulai dengan angka. Selanjutnya, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah, seperti A sampai Z, 0 sampai 9 dan garis bawah. Dan selanjutnya nama variabel peka terhadap huruf besar dan kecil, seperti tulisan H kecil dan tulisan H besar merupakan dua variabel yang berbeda. Perlu diingat bahwa nama variabel peka terhadap huruf besar dan kecil. Berikutnya, lingkup variabel PHP. Dalam variabel PHP dapat dideklarasikan di mana saja dalam skrip. Ruang lingkup variabel adalah bagian dari skrip tempat variabel dapat dirujuk ataupun digunakan. PHP memiliki 3 cakupan variabel yang berbeda, yaitu lokal, global, dan statis. Variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi merupakan variabel lokal dan hanya dapat diakses dalam fungsi tersebut. Sedangkan variabel yang dideklarasikan di luar function memiliki lingkup global dan hanya dapat diakses luar fungsi. Dan variabel statis adalah variabel lokal yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi. Materi selanjutnya yaitu PHP echo dan print. Di dalam PHP ada dua cara dasar untuk mendapatkan output atau keluaran, yaitu dengan echo dan print. Yang pertama, untuk mendapatkan keluaran kita dapat menggunakan perintah echo dan kemudian akan tampil seperti berikut. Dan apabila kita mengganti perintah echo menggunakan perintah print, maka akan tampil seperti contoh.
Materi selanjutnya yaitu PHP data types atau tipe data PHP. Variabel dapat menyimpan data dari tipe data yang berbeda, dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. PHP mendukung tipe data seperti integer, string, float, boolean, array, object, null, dan resource. Tipe data string merupakan urutan karakter dan dapat berupa teks apapun di dalam tanda kutip. Sedangkan integer merupakan tipe data non-desimal dan memiliki aturan, yaitu harus memiliki minimal 1 digit, tidak boleh memiliki titik desimal, merupakan bilang bulat positif ataupun negatif, dapat ditentukan dalam notasi desimal, heksadesimal, oktal, ataupun binar. Sedangkan float merupakan angka dengan titik desimal atau angka dengan bentuk eksponensial. Boolean adalah tipe data yang mewakili dua status, yaitu true or false atau benar atau salah. Array menyimpan banyak nilai dalam satu variabel tunggal. Sedangkan null merupakan tipe data khusus yang hanya memiliki satu nilai, yaitu null, dan merupakan variabel yang tidak memiliki nilai variabel yang ditetapkan. Jika membuat variabel namun tidak menetapkan nilainya, maka secara otomatis akan bernilai null. Pada contoh PHP string, di sini kita memiliki dua variabel, yaitu x dan y, yang dimana variabel tersebut memiliki nilai hello world. Dan apabila kita memanggil variabel tersebut dengan menggunakan perintah echo, maka yang tampil merupakan adalah kalimat hello world. Materi selanjutnya adalah PHP string. String merupakan urutan karakter seperti hello world. Di dalam PHP string kita memiliki beberapa function, diantaranya yaitu strlen. Function ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter yang kita gunakan. Seperti contoh, strlen hello world, maka akan tampil angka 12 dikarenakan kata hello world mengandung 12 karakter yang digunakan. Selanjutnya strWorldCount. Function ini berfungsi untuk menghitung jumlah kalimat atau kata yang kita gunakan. Maka pada contoh kali ini kita menggunakan kata hello world, maka output akan tampil 2 karena kalimat hello world mengandung dua kata, yaitu hello dan words. Pada function selanjutnya yaitu strref. Function ini berfungsi untuk membalikan kata yang kita masukkan, seperti contoh. Function selanjutnya yaitu strpost. Function ini berfungsi untuk mencarikan kata atau karakter di dalam sebuah kalimat. Seperti contoh, kita di sini ingin mencarikan kata word di dalam kata hello world, maka akan tampil nilai 6 karena kata hello world mengandung nilai 6 karakter. Selanjutnya strreplace, yaitu berfungsi untuk mengganti sebuah kata dalam kalimat yang kita buat. Seperti contoh, di sini kita ingin menggantikan kata word dengan menjadi kata dolly, maka kata hello world yang kita printkan akan tampil menjadi hello dolly, bukan lagi menjadi hello world. Materi selanjutnya yaitu PHP match. PHP ini memiliki fungsi matematika yang memungkinkan Anda melakukan fungsi matematika pada angka, dan memiliki beberapa function, diantaranya yaitu PHP function, yang dimana function ini berfungsi untuk mengembalikan nilai pi, yang dimana nilai pi yaitu bernilai 3,14. Selanjutnya PHP min dan max. Pada function ini kita berfungsi untuk mencarikan nilai min dan nilai max pada teks yang kita masukkan. Pada contoh, kita memasukkan nilai min, dan maka akan muncul output
min 200 dan max 150 dikarenakan nilai yang kita masukkan memiliki nilai minimal yaitu minus 200 dan nilai maksimal yaitu 150. Selanjutnya, absolute. Pada function ini berfungsi untuk menampilkan nilai absolut dari sebuah nilai yang kita masukkan. Seperti contoh, kita memasukkan nilai min 6,7, maka hasilnya nilai absolutnya adalah 6,7. Selanjutnya, pada PHP squirt function. PHP function ini berfungsi untuk memunculkan akar kuadrat dari angka 64, maka yang tampil adalah angka 8 karena akar dari 64 adalah 8. Selanjutnya, PHP range function. Pada function ini berfungsi untuk membulatkan bilangan yang menjadi bilangan terdekat. Seperti contoh, round 60 menjadi 1 dan round 0,49 menjadi nilai 0. Selanjutnya, untuk random number, kita menggunakan function run. Pada function run, kita akan mendapatkan nilai acak. Dan apabila kita ingin mendapatkan nilai acak di antara 10 sampai 100, kita cukup memasukkan perintah run 10,100. Seperti contoh yang kita lihat. Materi berikutnya yaitu PHP konstan atau konstanta PHP. Konstanta seperti variabel, kecuali bahwa sekali mereka didefinisikan, mereka tidak dapat diubah atau ditentukan. Konstanta adalah pengidentifikasian atau nama untuk sebuah nilai sederhana. Nilai tidak dapat diubah selama pembuatan skrip. Nama konstanta yang valid dimulai dengan huruf atau garis bawah, tanpa tanda $, sebelum nama konstanta. Untuk catatan, tidak seperti variabel, konstanta secara otomatis bersifat global di seluruh skrip. Untuk pembuatan konstanta, kita menggunakan define. Seperti contoh dalam pembuatan konstanta, kita dapat memperhatikan contoh yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu PHP operators atau operator pada PHP. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. PHP membagi operator dalam beberapa bagian, yaitu arithmetic operator atau operator aritmatika. Operator aritmatika PHP digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi aritmatika umum seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, assignment operator atau operator penugasan. Operator PHP digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai ke variabel. Operator penugasan dalam PHP adalah tanda sama dengan, seperti contoh tanda sama dengan. Ini berarti operan kiri disetel ke nilai ekspresi penugasan di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu comparison operator atau operator perbandingan. Operator perbandingan PHP digunakan untuk membandingkan dua nilai, yaitu angka ataupun string. Selanjutnya, increment atau decrement operator. Operator ini berfungsi untuk digunakan untuk menaikkan nilai variabel atau melakukan pengurangan pada nilai variabel. Selanjutnya yaitu logical operators. Operator logis PHP digunakan untuk menggabungkan pernyataan bersyarat. Lalu yaitu operator string atau string operators.
yang memiliki dua operator yang dirancang khusus untuk string. Selanjutnya yaitu array operators. Operator array digunakan untuk membandingkan isi array atau nilai pada array yang telah kita buat. Yang terakhir yaitu conditional assignment operator atau operator penetapan bersyarat. Operator penugasan bersyarat PHP digunakan untuk menetapkan nilai tergantung pada kondisi tertentu. Materi selanjutnya yaitu PHP if, else if statements atau pernyataan bersyarat yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Pernyataan bersyarat PHP memiliki statement yang berbeda yaitu if. Statement if merupakan statement yang mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi bernilai benar. Selanjutnya statement if else yang mengeksekusi beberapa kode jika suatu kode benar dan kode lain itu memiliki kondisi yang bernilai salah. Selanjutnya statement if else. Statement ini berfungsi untuk mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Yang terakhir yaitu statement switch. Statement ini berfungsi untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan kita eksekusi. Materi selanjutnya yaitu PHP switch statement atau pernyataan switch digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Penggunaan switch merupakan pernyataan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan kita eksekusi. Sebagai contoh untuk penggunaan switch adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu PHP regular expression atau ekspresi reguler. Merupakan urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Saat menelusuri data dalam teks, Anda dapat menggunakan pola penelusuran ini untuk melakukan atau mendeskripsikan apa yang ingin ditelusuri. Ekspresi reguler dapat berupa satu karakter atau pola yang lebih rumit. Ekspresi reguler dapat digunakan untuk melakukan semua jenis pencarian teks dan operasi penggantian teks. Dalam sintaks penggunaan expression reguler dapat seperti contoh berikut. Salah satu contohnya yaitu menggunakan function breakmatch. Dalam contoh tersebut, kita memiliki dua variabel yaitu variabel str dan variabel pattern, yang dimana variabel str memiliki nilai visit waitress school dan pattern memiliki nilai waitress school, yang dimana apabila kita ingin mencari kalimat waitress school di dalam kalimat visit waitress school, maka kita menggunakan function breakmatch patterns tr. Maka output yang dihasilkan adalah 1 karena di dalam kalimat visit waitress school hanya menampilkan satu kalimat waitress school.